warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang sehat semoga terus sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit semoga cepat disembuhkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, selamat datang kembali di channel JTC Indonesia TV bersama saya Luluatun Najmi yang akan menemani kalian dalam video ini. Oke teman-teman sekalian, seperti yang teman-teman ketahui, banyak sekali media yang memberitakan mengenai coronavirus yang secara sadar tidak sadar menjadikan kita panik, menjadikan kita takut dan bahkan parno, sehingga kita seringkali dihantui oleh pikiran-pikiran negatif mengenai virus corona tersebut. Baik teman-teman sekalian, di video kali ini akan dibahas bagaimana agar kita tidak selalu panik, agar kita tidak selalu ketakutan dengan adanya virus corona tersebut. Oke teman-teman, simak terus video ini selengkapnya yang akan dibawakan oleh Mr. John Hussein. Tapi sebelumnya subscribe dulu, karena subscribe itu gratis, maka saya kasih waktu teman-teman buat subscribe selama 3 detik. 1, 2, 3. Oke, terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, bertemu dengan saya John Hussein Muhammad di channel YouTube JTC Indonesia. Sebelum dilanjut, boleh komen, like, share, and subscribe. Dukung terus channel ini agar kita semua semakin semangat dalam berkarya. Karena dukungan teman-teman semuanya adalah salah satu suntikan semangat bagi kita. Nah, baik, hari ini kita masih membahas tentang corona. Kenapa kita masih bahas tentang corona? Karena fenomena ini semakin hari semakin tambah lagi kasus, tambah yang positif juga, kemudian juga ODP semakin banyak. Contoh di kabupaten saya di Ciamis itu ODP semakin meningkat, bahkan kemarin ada 1 orang yang positif. Sekali lagi, sayangi keluarga kita dengan jangan mudik dulu, tetap di rumah saja. Karena kemarin teman-teman semuanya di kabupaten Ciamis yang positif itu adalah orang tua yang didatangi oleh anaknya dari Jakarta. Oleh karena itu teman-teman semuanya, kalau Anda dan kita semuanya sayang kepada keluarga kita, please stop dulu, jangan dulu mudik dan tetap di rumah saja. Nah, teman-teman, kenapa kita masih bahas konten ataupun tema ini? Karena inilah yang bisa kita lakukan. Kita memberi support, kita memberi sedikit semangat kepada saudara-saudara kita. Kita juga doa terus kita lakukan, tapi minimal dalam dunia nyata kita coba share video-video yang membuat teman-teman ataupun saudara kita menjadi semangat. Hari ini, tema kita hari ini, jangan panik menghadapi corona dan mari kita lawan corona. Teman-teman semuanya, ada sebuah pepatah ataupun kata-kata bagus dari Ibnu Sina. Begini kira-kira kata-katanya teman-teman semuanya. Kepanikan adalah separuh penyakit, ketenangan adalah separuh obat, dan kesabaran adalah permulaan kesembuhan. Sekali lagi teman-teman semuanya, biar kita semakin jelas. Kepanikan adalah separuh penyakit, kemudian ketenangan adalah separuh obat, dan kesabaran adalah permulaan dari kesembuhan. Nah, teman-teman semuanya, ini saya kira sangat cocok sekali dengan kondisi kita dalam menghadapi corona. Kita bedah. Yang pertama, kepanikan adalah separuh penyakit. Teman-teman semuanya, teman-teman bisa cek dari kesehatan bahwa kalau kita panik, imun tubuh kita itu drastis menurun. Katanya sampai 60%. Jadi teman-teman semuanya, jauh-jauh hari ilmuwan muslim ini sudah memprediksi ataupun sudah memberikan wejangan pesan kepada kita bahwa separuh dari penyakit adalah kepanikan. Secara psikologis juga sama, teman-teman ketika diterima masalah, panik itu jadi penyakit minimal. Tapi kalau kita ada masalah, kita tetap tenang, itu menjadi salah satu obat bagi diri kita semuanya. Oleh karena itu teman-teman semuanya, please jangan panik. Karena kalau kita menjadi panik, itu penyakit kita undang. Ya kadang-kadang kita undang sendiri penyakit dengan panik. Oleh karena itu please stop, jangan pernah panik. Oke? Yang kedua, ketenangan adalah separuh obat. Nah, jadi kalau kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, bagaimana cara obat yang paling obat pertama yang bisa kita lakukan oleh diri kita masing-masing adalah dengan tenang. Dengan apa? Tenang. Stay cool. Jadi teman-teman tetap tenang. Tenangnya bagaimana, Kang, gitu. Nah, tenang tapi jangan konyol juga, jangan nekat juga gitu. Kita tenang,
Yang kedua, setelah tenang, kita lakukan hal-hal yang memang dianjurkan untuk dilakukan. Bersihkan rumah dengan baik, kemudian juga cuci tangan, social distancing, atau physical distancing dilakukan. Nah, kita tetap tenang dengan aturan-aturan yang ada, jangan menjadi panik. Sekali lagi, kita tenang, minimal hati kita tenang. Yang kedua, kita lakukan jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, tetap tenang. Karena tenang itu adalah bagian dari obat pertama kita dalam diri kita. Karena dengan tenang, imun tubuh kita akan meningkat. Begini teman-teman semuanya, bagaimana caranya tenang? Kita itu, teman-teman, punya prinsip bahwa Faidah azam tafatawakal ala Allah. Ketika kita sudah berazam, kita tinggal tawakal. Kalau kita jadi tenang itu, kita sudah berusaha dengan semaksimal mungkin, kita tenang. Setelah misalkan, tapi nauzubillah, kita sudah tenang, kemudian juga kita sudah melakukan halnya, kemudian kita kena, kita tawakal saja pada Allah. Semoga dengan tawakal itu menjadi sebuah kebaikan, syahid kesananya. Karena kita sudah berazam, kita sudah melakukan hal dengan baik, kita sudah tenang, kita tinggal tawakal pada Allah. Jadi bermakna hidup kita. Jadi teman-teman semuanya, ini sedikit melenceng bahwa bagaimana dengan fenomena sekarang nih teman-teman semuanya, ya. Banyak orang yang mati mendadak, banyak orang juga yang tahu lagi sehat-sehat mati, kemudian juga banyak kecelakaan. Nah, bagaimana kita menghadapi fenomena tersebut? Cuma satu, semua serahkan kepada Allah. Kita serahkan kepada Tuhan kita. Apapun kegiatan kita di malam kita meninggal, kalau sudah diserahkan, insya Allah semoga husnul khotimah. Sama teman-teman dengan pandemi ini juga. Jadi teman-teman, yang kedua, ketenangan adalah separuh obat. Jadi mari kita tenang, itu sudah sedikit mengobati diri kita. Dan yang terakhir adalah kesabaran adalah permulaan kesembuhan. Nah, ini kunci utama. Dan saya melihat pasien-pasien corona yang sembuh pun itu berkat salah satu kesabaran. Karena sabar adalah permulaan kesembuhan, kata Ibnu Sina ini. Jadi teman-teman semuanya, entah itu pasien, kita dan semuanya, setelah kita tenang, kedua sabar. As-sabru ad-diya'u, sabar itu cahaya teman-teman semuanya. Banyak cahaya kesembuhan telah menghinggapi pasien-pasien yang sudah dinyatakan positif. Itu apa? Dengan kesabaran. Kita pun yang jangan terjangkit, kita berdoa ya, jangan. Semoga kita tidak terjangkit, minimal kita sabar. Karena sabar adalah permulaan dari kesembuhan. Oleh karena teman-teman semuanya, mari kita bersabar menghadapi pandemi ini yang kian hari kian merebak. Kuncinya cuma tadi, kita tenang menghadapinya, pun kita sabar. Anda boleh lihat video-video orang yang ataupun pasien yang positif kemudian sembuh, itu buah dari kesabaran. Dia sabar menunggu melewati perawatan, kemudian melewati berbagai tes, kemudian minum obat segala macam, dia sabar. Kalau tidak sabar, nanti timbulnya dia panik gitu ya. Kalau dalam bahasa Sunda aral tuh murang-maring, marah-marah nggak jelas gitu. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya, sekali lagi kita tetap tenang. Mari kita jaga diri kita dan kita lawan corona. Maksud kita lawan artinya kita lawan dengan kedisiplinan dari kita. Sekali lagi, kemanikan adalah separuh penyakit, ketenangan adalah separuh obat, dan kesabaran adalah permulaan dari kesembuhan. Teman-teman tetap tenang, stay cool, diam di rumah, tapi tidak hanya di rumah saja, buat di rumah kita menjadi lebih bermakna dengan mari kita buat tagar Greet from Home. Sekian teman-teman, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sudah ditonton videonya, semoga memberikan manfaat kepada kita semua, dan semoga kita dapat mengambil hikmahnya dari apa yang telah dipaparkan oleh beliau. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Semoga dapat berjumpa kembali bersama saya di channel JPS Indonesia. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.